Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Setiawan, NIM E2019-2421 dari kelas Ekonomi Syariah 10. Di sini dari kelompok 9 ya, mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Kami akan menjelaskan terkait harta-harta yang diwakafkan, qadar, waktu, dan orang yang berhak menerima wakaf. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait pengertian wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf dalam Islam ialah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu atau segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam Islam itu wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan yang berupa harta, baik harta itu bergerak ataupun tidak bergerak, dan memiliki daya tahan yang lama dan bernilai harganya gitu. Maka dari itu, itulah pengertian wakaf secara dalam pandangan Islam gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya akan dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danilatul Hasanah, NIM E2019-2422. Baik, di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 Ekonomi Zakat Wakaf. Materi mengenai harta-harta yang diwakafkan. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu pengertian dari wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, wakaf sendiri ini berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda. Wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sendiri ini bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja benda-benda yang bisa diwakafkan. Sebelumnya, jenis harta yang diwakafkan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang. Benda bergerak berupa uang ini hanya bisa dilaksanakan oleh wakif. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat wakaf uang, seperti itu. Jadi, benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya, seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, atau hak milik atas satuan rumah susun, atau bisa juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, dan kendaraan. Dan pada intinya, wakaf dilakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM E2019-2423. Di sini saya sebagai pemateri ketiga
yaitu menjelaskan mengenai tujuan wakaf. Jadi dalam wakaf tuh memang mempunyai tujuan ya, yang mana tujuannya itu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Jadi kan memang wakaf tuh digunakan dengan sedemikian rupa ya, dimanfaatkan untuk kepentingan yang memang harus dilakukan. Jadi wakaf juga berfungsi mewujudkan potensi dan juga manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi memang wakaf ini biasanya kan dibuatkan contohnya itu seperti dibuatkan masjid, entah itu pondokan maupun tempat-tempat untuk yatim piatu seperti itu. Jadi wakaf yang telah itu diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi seperti itu mengenai tujuan wakaf. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Mahmudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang yang berhak menerima wakaf. Itu terdapat 5 orang. Yang pertama itu ada fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta, dalam artian dia itu sangat kekurangan dalam kebutuhan. Yang kedua yaitu ada miskin. Miskin itu sendiri yaitu orang yang mempunyai pekerjaan, namun untuk kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokok itulah sangat sulit, kurang lah begitu maksudnya. Kemudian yaitu ada rikob yaitu budak atau hamba sahaya. Terus kemudian yang keempat ada gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Kemudian dan yang terakhir yaitu seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Cukup sekian dari saya.